Halo anak-anak hebat, bertemu kembali bersama Ibu Rina. Kali ini kita akan belajar mengenai ide pokok dan ide pendukung dalam teks deskripsi. Disimak baik-baik penjelasannya ya. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang suatu peristiwa, objek, atau tempat yang ditulis secara terperinci. Apa itu ide pokok dan ide pendukung? Ide pokok adalah inti dari suatu paragraf yang menjadi fokus pembahasan. Sedangkan ide pendukung ialah ide tambahan yang berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi ide pokok atau inti dari suatu paragraf tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis ide pokok dalam paragraf. Yang pertama ada deduktif. Deduktif ialah ide pokok atau inti yang terletak di awal paragraf. Yang kedua, induktif, ide pokok atau inti yang terletak di akhir paragraf. Yang ketiga ada campuran, ide pokok atau inti yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Dan yang terakhir ineratif, ide pokok atau intinya yang terletak di tengah paragraf. Contoh ide pokok dan ide pendukung dalam paragraf. Yang pertama, contoh ide pokok dan ide pendukung yang terletak di awal paragraf. Pempek adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari campuran gilingan ikan dan tepung sagu. Makanan ini memiliki rasa yang gurih dan tekstur kenyal, serta disajikan dengan kuah cuko yang asam pedas. Pempek sudah menjadi kuliner yang sangat terkenal di berbagai daerah Indonesia dan disukai oleh berbagai kalangan. Ide pokoknya terletak pada awal paragraf, yaitu pempek adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari campuran gilingan ikan dan tepung sagu. Sementara ide pendukungnya, makanan ini memiliki rasa yang gurih sampai dengan berbagai kalangan. Yang kedua, induktif. Ide pokok atau intinya terletak di akhir paragraf. Pulau Kemarau terletak di Sungai Musi sekitar 6 km dari pusat kota Palembang, Sumatera Selatan. Pulau ini terkenal dengan legenda cinta antara seorang pangeran dari Tiongkok dan putri Raja Palembang, yang konon berakhir tragis. Di pulau ini terdapat sebuah pagoda 9 lantai yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, terutama saat perayaan Imlek. Selain itu, terdapat pula kelenteng yang digunakan untuk beribadah bagi umat Konghucu. Pulau Kemarau merupakan destinasi wisata yang terkenal karena nilai sejarah dan keindahan alamnya, serta menjadi pusat ibadah bagi umat Konghucu terutama saat perayaan Imlek. Ide pokok atau inti yang terdapat di dalam teks deskripsi ini yaitu di akhir paragraf. Pulau Kemarau merupakan destinasi wisata yang terkenal karena nilai sejarah dan keindahan alamnya, serta menjadi pusat ibadah bagi umat Konghucu terutama pada saat perayaan Imlek. Adapun ide pendukungnya yaitu Pulau Kemarau terletak di Sungai Musi sekitar 6 km dari pusat kota Palembang sampai dengan bagi umat Konghucu. Yang ketiga, campuran, yaitu ide pokok atau intinya terletak di awal dan di akhir paragraf. Pulau Kemarau adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Sungai Musi sekitar 6 km dari pusat kota Palembang. Pulau ini memiliki daya tarik wisata yang kaya akan sejarah dan budaya. Salah satu ikon utama Pulau Kemarau adalah pagoda berlantai 9 yang menjulang tinggi dan kelenteng yang digunakan oleh umat Konghucu untuk beribadah. Legenda cinta tragis antara putri Raja Palembang dan seorang pangeran Tiongkok juga menambah pesona pulau ini, menarik perhatian wisatawan untuk mengetahui kisah cinta tersebut. Selain nilai sejarahnya, Pulau Kemarau menawarkan pemandangan alam yang indah dan suasana tenang di tengah sungai, sehingga menjadi tujuan favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Pulau ini menjadi sangat ramai terutama pada perayaan Imlek, di mana banyak pengunjung datang untuk berziarah dan merayakan tradisi di pulau ini. Selain itu, panorama alam di sekitarnya juga menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin mencari ketenangan sambil menikmati keindahan Sungai Musi. Ide pokok atau intinya terletak di awal dan di akhir, yaitu Pulau Kemarau adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Sungai Musi sekitar 6 km dari pusat kota Palembang. Pulau ini memiliki daya tarik wisata yang kaya akan sejarah dan budaya. Di akhir paragrafnya yaitu pulau ini menjadi sangat ramai terutama pada perayaan Imlek, di mana banyak pengunjung datang untuk berziarah dan merayakan tradisi di pulau ini. Sedangkan ide pokoknya yang
berwarna hitam yang ada di paragraf tersebut. Dan yang terakhir yaitu ide pokok atau inti terletak di tengah paragraf. Pempek adalah makanan khas daerah yang terkenal dan sangat digemari. Terbuat dari gilingan ikan yang dicampur dengan sagu, kemudian dibentuk dan direbus atau digoreng. Pempek menjadi simbol kuliner khas Sumatera Selatan yang tidak hanya lezat tetapi juga kaya akan sejarah dan tradisi. Ada berbagai variasi pempek seperti pempek lenjer, pempek kapal selam yang diisi telur, dan pempek kulit. Sajian ini biasanya disertai dengan kuah cuko yang asam manis, memberikan rasa yang segar dan menggugah selera. Di Palembang, pempek tidak hanya dinikmati sebagai makanan sehari-hari, tetapi juga sering dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung, menjadikannya sebagai bagian penting dari budaya dan identitas masyarakat Palembang. Ide pokok atau intinya terletak di tengah paragraf, yaitu pempek menjadi simbol kuliner khas Sumatera Selatan yang tidak hanya lezat tetapi juga kaya akan sejarah dan tradisi. Ide pokok dari paragraf tersebut yaitu yang berwarna hitam yang terdapat di paragraf.